Eh, saat ini sudah memasuki musim hujan, Pak. Bagaimanakah persiapan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi dalam menghadapi musim penghujan ini, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BPBD sesuai dengan tugas pokok fungsinya bahwa sudah menyikapi dari awal untuk mengantisipasi jangan sampai misalnya nanti banjir tiba, BPBD tidak siap. Kita awali, Pak, yang pada bulan Desember itu kita melakukan pengecekan ke gudang-gudang yang kita miliki. Kita sekarang ada gudang penanggulangan bencana, Pak, di 4 ini. Yang satu di Muara Gembong, yang kedua di Babelan, yang ketiga di Cawangmungin, yang keempat di Pebayuran. Utamanya kita ingin melihat apakah barang-barang yang logistik tentu yang diperlukan di dalam antisipasi banjir nanti ya sudah siap. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ingin kita lihat kesiapan daripada peralatan-peralatan kita untuk evakuasi khususnya dalam antisipasi banjir itu. Di akhir Desember itu kita melakukan apel siaga. Apel siaga ini tentu tidak saja oleh BPBD, tapi termasuk instansi terkait lainnya, diantaranya dari Polres, dari Kodim, dari pelajar, dan para penggiat kebencanaan, termasuk di dalamnya itu ada Pokdar, ada Rapi, ada PMI, ada Pramuka, ya kan, dan dinas instansi terkait yang ada di Pemda. Intinya kita ingin melihat sampai sejauh mana, ya kan, kesiapan kita, baik menyangkut personil, siapa dan berbuat apa ketika nanti bencana ada. Yang kedua itu peralatan apa saja yang sudah kita miliki dan bagaimana kondisi peralatan tersebut. Makanya pada saat gelar pasukan apel siaga itu di situ kita lakukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, secara administratif sesuai dengan misalnya tahapannya, bahwa kita mengacu kepada surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat. Nah, dan di Jawa Barat sendiri kita mengacu bahwa kita pun memang di BPBD Kabupaten Bekasi masih dalam proses penerbitan surat pernyataan siaga darurat banjir oleh Bupati Bekasi yang sampai saat ini masih diproses di bagian hukum. Dan kita harapkan nanti ya tidak lama lagi akan keluar surat siaga darurat pernyataan ya siaga darurat banjir oleh Ibu Bupati. Nah, ini kalau tanggalnya kita buat, kita terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Maret, ini 3 bulan. Nah, inilah antisipasi dan secara administratif. Nah, untuk mengantisipasi nanti ketika misalnya ya banjir itu tiba, kita sudah siap, baik mennya, ya kan, nah materialnya, peralatannya, nah maupun ya tentu kelengkapan administrasi, sehingga kita harapkan kalau banjir itu kita sudah siap. Nah, kita sih tetap berdoa mudah-mudahan tidak sampai banjir ya, hujan itu secukupnya saja. Tapi kalaupun misalnya itu banjir, intinya kita BPBD Kabupaten Bekasi dan mengajak juga seluruh warga siap ya kita menghadapi, sehingga kita harapkan bisa nanti kita tangguh dan menghadapi bencana banjir. Demikian. Tadi Bapak sebutkan bahwa gudang logistik kita sebarannya adalah di Muara Gembong, Cawangmungin, dan Pebayuran, Pak ya. Ya. Apakah memang daerah itu rawan banjir atau memang, maksud saya, apa sih alasannya sehingga gudang logistik itu ditempatkan di kecamatan tersebut itu, Pak? Ya, kita kan hasil mapping kita itu kan memang ada 11 kecamatan yang rawan bencana banjir. Nah, tapi sesuai dengan keterbatasan anggaran, nah dan sesuai dengan arahan daripada Ibu Bupati tentunya, Dr. Neneng Sanayasi, bahwa skala priority harus kita lakukan kepada tempat-tempat yang rawan. Nah,
beliau juga memerintahkan kepada kami agar semua daerah-daerah itu, yang daerah-daerah yang rawan banjir itu akan kita bangun ya gudang-gudang logistik. Nah, karena menurut beliau bahwa kita pun tidak bisa lengah dan selalu standby di dalam membantu masyarakat kita, utamanya menghadapi bencana-bencana banjir dan bencana yang lainnya. Makanya itulah yang rawan, yang sangat rawan banjir ya, daerah itu prioritas pertama kita, yaitu Muara Gembong, Cabang Bugin, Babelan, dan Pebairan. Dan kita juga berencana di tahun 2016 ini ya, kita sudah programkan membangun 4 gudang logistik lagi seperti saya katakan tadi ya. Jadi nanti ada 8 gudang logistik yang kita bangun ya. Di mana saja, Pak? Kita harapkan itu ada di Cibarusa ya, ada di Cibitung, nah ada di Tambun, ada di Cikarang Pusat ya kan. Nah, jadi ada 4 itu. Jadi kita harapkan dengan terbangunnya nanti ini berarti BPBD di Kabupaten Bekasi sudah ada 8 gudang logistik. Nah, diharapkan respon time kita nanti dalam setiap penanganan bencana tentu akan lebih cepat karena gudang-gudang kita sudah berada di sekitar titik yang rawan bencana banjir. Demikian. Oh, kalau boleh tahu Pak, bagaimana suatu daerah dikatakan sudah perlu bantuan dari BPBD gitu Pak Ya. dalam penanggulangan banjirnya ini Pak? Ya, artinya kan gini, bahwa memang di dalam tata cara pemberian bantuan itu, ya kan, nah kita ada aturan yang kita bermani. Nah, yaitu memang semestinya bahwa permohonan bantuan itu disampaikan oleh camat ke kita. Nah, penyampaian ini pun akan kita usahakan secepat mungkin. Kita ya gunakan, kita manfaatkan ya sarana prasarana komunikasi. Di antaranya kan kita sudah punya website ya. Kita punya misalnya itu telepon langsung dan punya misalnya bisa dikontak langsung ke kita 24 jam. Nah, itu sudah kita sebarkan kepada ya warga masyarakat melalui camat. Sehingga kita harapkan akses ya menyampaikan ke kita informasi bisa segera kita respon. Artinya tidak perlu misalnya melalui surat, karena surat ini kadang-kadang kan misalnya bisa, apalagi misalnya yang sangat jauh dari posko kita misalnya di sini, misalnya Muara Gembong, kalau kita menunggu surat bisa 2-3 hari baru sampai. Nah, makanya kita tidak perlu surat, tinggal klik di website kita ya, terus nanti misalnya atau telepon langsung atau kontak-kontak person kita sudah yang kira-kira pejabatnya yang berwenang kita sudah sebarkan di kecamatan-kecamatan gitu. Siapa saja yang bisa menelepon langsung ke BPD itu Pak? Itu siapa saja, setiap warga masyarakat bisa. Cuma artinya ya memberitahukan mungkin bisa setiap masyarakat. Tapi ketika mengajukan permohonan bantuan itu ya tentu harus ada yang mengkoordinir. Karena bagaimanapun juga nanti setiap bantuan yang kita keluarkan itu harus kita pertanggungjawabkan. Jadi utamanya kenapa harus misalnya camat ya, untuk misalnya kemudahan dan untuk terkoordinirnya, dan ketiganya tentu untuk pertanggungjawabannya. Kenapa camat itu justru camat keempat, kenapa camat justru karena camat lah mungkin yang lebih mengetahui ya warga masyarakat dan situasi yang kira-kira yang mana yang sangat membutuhkan, kira-kira demikian. Kalau boleh tahu Pak, nomor telepon yang bisa dihubungi oleh masyarakat untuk katakanlah pencegahan banjir itu gimana? Di berapa Pak? Iya, kalau telepon yang kita kan ada 899 70 506. Ya itu bisa dihubungi langsung kita kan. Kalau misalnya itu ada Bekasi bppd.yahoo.com ya. Nah, itu bisa website kita, itu bisa langsung disampaikan ya, artinya kita pun bisa langsung merespon kira-kira gitu. Oke. Tadi Bapak sudah sebutkan 11 kecamatan yang rawan banjir Pak ya. Dari uraian Bapak baru 8 nih Pak yang dinyatakan rawan banjir. 3 lagi apa nih Pak? Nah, 3 lagi itu kan ada Cikarang Timur, nah ada juga Cikarang Timur, Cikarang Selatan, dan Kedung Waringin.
gitu ya. Ya. Terakhir, tadi Bapak sudah sebutkan bahwa peralatan kita juga sudah siap Pak ya, Insya Allah Pak ya, logistik. Ya, Mungkin dalam hal ini perahu karet, iya, gitu. Selain dari perahu karet itu apa saja Pak? Kalau misalnya kebutuhan dari Muara Gembong, kadang suka minta karung buat tanggul. Kita udah sampai sekarang itu sudah buffer stok kita sudah ada, ya karung sudah ada sekitar 50 ribuan dan bambu juga demikian, ya, dan perahu karet dan pelampung dan yang lain yang kira-kira sangat kita perlukan nanti untuk bencana banjir. Oke. Himbauan Bapak terhadap masyarakat? Nah, kami himbau kepada seluruh masyarakat untuk Kabupaten Bekasi yang kami cintai bahwa kita BPBD sudah siap ya 24 jam ketika seluruh warga masyarakat kami nanti memerlukan bantuan. Nah, mari kita hadapi bencana ini dengan baik, tidak perlu misalnya kita panik. Yang jelas ketika ada banjir, ketika ada bencana lain sekalipun, tinggal Bapak hubungi nomor telepon yang kami sampaikan tadi, atau Bapak sesegera mungkin menghubungi lurah atau pemerintah setempat yang lebih dekat sehingga bisa segera kita follow up. Demikian. Tadi Bapak sebutkan bencana yang lain Pak. Selain banjir sebenarnya apa lagi sih ya, Pak? Selain bencana banjir kan di kita ada juga bencana puting beliung ya, ada juga longsor, nah ada juga bencana kekeringan. Itu termasuk masih dalam klasifikasi bencana. Kira-kira 4 itulah bencana yang sering terjadi dan ada di Kabupaten Bekasi. Ya, demikian yang perlu kami sampaikan. Salam dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, mudah-mudahan kita tangguh dalam menghadapi bencana. Kami, Kepala BPBD Kabupaten Bekasi, sangat bencana. Salam untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.